Perkenalkan, nama saya Winsan NIM 2111022 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Internasional Batam. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Katina. Hari Raya Katina merupakan salah satu hari raya dalam agama Buddha. Perayaan Hari Katina diadakan sebagai ungkapan perasaan terima kasih umat Buddha kepada anggota Sangha yang telah menjalankan masa puasa selama 3 bulan di daerah mereka. Pada perayaan ini, umat Buddha mempersembahkan dana berupa barang keperluan Sangha seperti jubah, makanan, obat-obatan, ataupun tempat tinggal. Selain itu, kita juga dapat berdana berupa uang ataupun materi. Hari Katina ini merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Dengan adanya Hari Katina ini, kita dapat menimbun karma-karma baik kita. Dengan ini, kita juga dapat melatih sada atau biasa disebut dengan keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, ataupun Sangha. Serta dengan berdana, kita dapat melatih diri kita untuk melepas keterikatan atau kemelekatan kita terhadap sesuatu. Satu hal yang dapat kita pelajari, renungkan, dan pahami adalah makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu makna dalam Katina Puja, selain kerelaan kita untuk berdana, adalah adanya hubungan mutualisme atau hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi anggota Sangha atau komunitas para biku dan bikuni, dan bagi komunitas rumah tangga. Yang pertama, keuntungan dan manfaat yang diperoleh bagi anggota Sangha dari dana para umat rumah tangga adalah terpenuhinya 4 kebutuhan pokok yang merupakan penyokong kehidupan para biku. Dengan demikian, diharapkan para biku ataupun bikuni dapat mempertahankan hidupnya untuk menjalankan kehidupan suci demi terwujudnya pembebasan sejati yang merupakan prioritas utama mereka. Dengan berhasil dalam kehidupan suci, para anggota Sangha akan menjadi teladan bagi orang lain yang bermanfaat sebagai panduan hidup. Selain itu, dengan adanya keempat kebutuhan pokok, para biku ataupun bikuni juga dapat memiliki tenaga untuk memberikan ulasan-ulasan mengenai Dhamma berupa pesan-pesan moral kepada umat rumah tangga, yang juga bermanfaat sebagai pengingat dan cermin bagi diri mereka sendiri. Inilah keuntungan dan manfaat yang perlu direnungkan bagi para anggota Sangha atas dana yang diberikan oleh para umat rumah tangga. Terus, bagaimana sih keuntungan dan manfaat bagi umat rumah tangga ini? Yang pertama adalah menciptakan suatu bentuk latihan berupa kerelaan kita terhadap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Dalam hal ini, kita memberikannya kepada Sangha. Dengan latihan kerelaan seperti ini, seseorang dapat melepaskan keterikatan ataupun kemelekatannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak lagi terbebani oleh segala sesuatu yang suatu saat akan mengalami perubahan atau harus berpisah dengannya. Dengan kita memberikan dana kepada para anggota Sangha, maka para anggota Sangha akan mampu mempertahankan hidup mereka dalam menjalani kehidupan suci mereka. Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa memberikan dana kepada mereka yang sedang menjalankan kehidupan suci merupakan ladang yang subur dan yang terbaik. Jika kita renungkan alasan mengapa memberikan dana kepada mereka yang sedang menjalankan kehidupan suci merupakan ladang yang subur dan terbaik, adalah karena memberikan kesempatan bagi seseorang untuk tetap menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan suci, dan yang akhirnya dapat memberikan manfaat berupa keteladanan. Inilah keuntungan dan manfaat yang perlu direnungkan bagi para umat rumah tangga atas Dhamma Desana yang diberikan oleh para anggota Sangha. Dengan adanya mutualisme berupa keuntungan dan manfaat dalam hubungan antara para anggota Sangha dengan umat rumah tangga, sudah sepantasnya hubungan ini harus tetap terjaga dengan baik. Terus, bagaimana sih cara kita untuk berdana kepada Sangha? Jika seseorang umat berkeinginan kuat untuk melakukan persembahan dana, tetapi tidak bisa memastikan apa yang kita butuhkan atau apa yang biku butuhkan, maka dia bisa mengundang biku dan menanyakan apakah biku tersebut membutuhkan sesuatu yang diizinkan. Atau dengan cara lain, kita dapat mengundang seperti atau meminta bantuan dari seseorang kapiya, biku, atau biasa disebut sebagai pembantu biku, dikarenakan seorang kapiya mengetahui lebih jelas apa saja yang dibutuhkan oleh seorang biku. Maka dari itu,
si pendana bisa meminta bantuan kapia untuk mengatur atau membeli kebutuhan yang diizinkan untuk didanakan kepada biku. Setelah si pendana memberikan sejumlah uang kepada kapia, maka dia bisa menyampaikan undangan secara lisan maupun tulisan kepada biku. Dan ini merupakan salah satu contoh ketika saya memberikan dana kepada sangga. Walaupun tidak seberapa, tetapi saya merasa sangat senang ketika memberikan kepada sangga. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam video. Terima kasih, Namo Buddhaya.